Pemirsa Intens Investigasi. Pengakuan mengejutkan Ressa Rizky Rosano, pemuda berusia 24 tahun yang mengaku putra kandung Denada, memang terus menjadi sorotan tajam. Apalagi Ressa melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan menuntut ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah. Karena tahun-tahunnya yang hilang tanpa nafkah, tanpa kasih sayang, dan harus berhenti kuliah di tengah jalan, hal itu pun menuai reaksi dari warganet. Benarkah Ressa adalah putra yang terbuang? Ataukah ada kekeliruan besar dalam pengakuannya? Lantas, seperti apa? Pengacara kondang Hotman Paris ikut angkat bicara dan menyebut bahwa tuntutan 7 miliar itu adalah hal yang wajar. Apa konsekuensi hukum yang menanti jika tuduhan penelantaran ini terbukti benar secara pidana maupun perdata? Apakah absennya nafkah rutin dan biaya kuliah yang terhenti akan menjadi kartu mati yang akan menyudutkan posisi sang penyanyi di meja hijau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Baru-baru ini, seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Ressa Rizky Rosano mendadak membawa pengakuan mengejutkan. Ia mengklaim sebagai putra kandung Denada yang selama ini terbuang. Tidak main-main, Ressa melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyuwangi atas dugaan penelantaran anak. Bahkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Ressa memperjuangkan apa yang ia sebut sebagai haknya, menuntut ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah atas tahun-tahun yang hilang. Kasus ini pun turut menarik perhatian pengacara kondang Hotman Paris. Dalam pandangan hukumnya, Hotman menegaskan bahwa penelantaran anak memiliki konsekuensi hukum yang kuat di Indonesia. Menurutnya, perkara semacam ini dapat diproses secara perdata untuk menuntut ganti rugi maupun secara pidana jika terbukti memenuhi unsur pengabaian tanggung jawab. Itu bisa mengarah pidana tapi belum ada contoh presiden. Oh, berarti seperti paling bisa perbuatan melawan hukum. Oh, iya. Perdata ya, Bang? Bisa pidana, bisa perdata. Tapi pidana belum ada presiden. Ya. Kalau sudah dituntut berarti dia menempuh upaya hukum perdata. Oh, itu berarti... pasti larinya 1365 perbuatan dugaan perbuatan melawan hukum. Hotman Paris juga menyampaikan terkait bukti-buktinya itu seperti tidak beri nafkah, uang sekolah tidak dibayarkan. Hotman Paris juga mengomentari terkait tuntutan 7M kepada Denada. Dirinya menyebut jika kasus tersebut di luar negeri bahkan lebih besar tuntutannya karena nilai kemanusiaan di luar negeri sangat besar. Terkait pembuktian di persidangan, Hotman pun menjabarkan poin-poin krusial yang dapat memperkuat gugatan tersebut. Menurutnya, bukti nyata penelantaran dapat dilihat dari absennya dukungan finansial secara berkelanjutan, seperti tidak adanya pemberian nafkah rutin hingga biaya pendidikan atau uang sekolah yang tidak dibayarkan oleh orang tua kandung. Menanggapi nilai gugatan sebesar 7 miliar rupiah yang dinilai fantastis oleh publik, Hotman justru memberikan perspektif berbeda. Ia menyebut nominal tersebut masih tergolong wajar dalam kacamata hukum internasional. Pembuktiannya adalah saya selama ini tidak pernah kau kasih nafkah, kau di mana, aku di mana. Berarti uang sekolah saya tidak dibayar. Ya ini pembuktiannya. Kalau di luar negeri itu bisa besar banget. Oh, itu besar banget karena nilai kemanusiaan itu di luar negeri sangat besar. Sebelumnya, kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, membeberkan kronologi yang menyayat hati. Tabir rahasia ini disebut baru terungkap sesaat setelah sang nenek, Emilia Contessa, wafat. Di sanalah Ressa mendapati kenyataan pahit bahwa dirinya diduga adalah putra kandung dari sang diva yang terlupakan. Kekecewaan Ressa kian memuncak saat melihat perjuangan luar biasa Denada untuk kesembuhan putrinya yang melawan kanker. Di satu sisi, ia merasa bangga, namun di sisi lain muncul rasa sedih mendalam karena ia merasa tidak mendapatkan perlakuan dan kasih sayang yang sama sebagai seorang anak.
Tak hanya soal perasaan, Ronald juga mengungkap alasan dibalik gugatan perdata yang dilayangkan ke pengadilan negeri. Menurutnya, selama ini sang ibulah yang banting tulang merawat anak Denada tanpa menerima sepeser pun uang jasa dari sang penyanyi. Situasi kian memanas saat Ronald membeberkan adanya dugaan serangan verbal dari adik Denada yang diklaim menyebabkan sang ibu mengalami tekanan mental dan psikis yang hebat. Awalnya, cikal bakalnya itu untuk melakukan perjuangan terhadap hak Reza selaku anak yang terlantaran begitu kan. Memang mutatis mutandis gugatan itu implicitly memang mengandung itu. Tetapi yang terutama itu adalah permintaan pertanggungjawaban Denada dalam konteks ketika menitipkan seorang anak kepada paman dan bibinya ya. Jadi sudah saya buka aja sekalian juga, beliau namanya Dino Rosano Hansa, kebetulan adinda kandung dari almarhum Emilia Contessa. Saya pribadi sebetulnya juga masih kerabat dari paman dan bibinya, yaitu anak menantunya, yang notabene saya juga kapasitasnya sebagai pengacara. Sebetulnya saya tidak ingin mengajukan gugatan ini sebetulnya. Mulai 24 sejak Reza itu dititipkan sampai baru kemarin saya daftaran itu tidak ada keinginan sedikit pun dari kami itu untuk mengajukan gugatan. Akan tetapi pasca Emilia Contessa itu baru meninggal, yang bersangkutan yaitu Reza sendiri baru tahu kalau ternyata dia bukan anak dari Pak Dino Rosano Hansa. Itu makanya ketika dia sempat melihat beberapa pemberitaan terkait dengan perjuangannya Denada itu sebagai seorang ibu yang memperjuangkan penyakit adiknya kemarin itu yang namanya Shakira, ya wajar kalau semuanya anak itu akhirnya menjadi sedih dan bertanya-tanya kenapa kok dia tidak mendapatkan perlakuan dan hak yang sama gitu. Dan yang kemudian menjadi gemas saya untuk mengajukan gugatan itu sebetulnya bukan itu. Ada alasan-alasan yang sebetulnya yang menjadi cikal bakal yang melatar belakangi saya mengajukan gugatan itu, ya, yang tidak bisa saya buka di pers, mungkin nanti baru bisa saya buka ketika mengikuti ritme pemeriksaan persidangan di pengadilan, yang insya Allah nanti akan membuat gemas sebagian banyak orang kalau semuanya mendengar ceritanya secara pure, ya, dimana saya berikan garis besar saja aksentuasinya, yaitu adanya penekanan secara psikis kepada ibu saya yang selama 24 tahun memberikan bantuan untuk mengasuh anak itu, yang sepeser pun tidak pernah terima sama sekali uang jasa dari Denada itu, meskipun beliau sebetulnya nggak pernah minta gitu loh. Akan tetapi ada serangan dari pihak adiknya Denada itu yang kemudian memicu saya untuk mengajukan gugatan itu, karena pada waktu itu saya lihat secara psikis dan mental dari ibu saya itu sudah betul-betul sudah sampai hampir pingsan, sampai jatuh sakit gara-gara peristiwa yang melatar belakangi saya ajukan gugatan ini yang mungkin tidak bisa saya sampaikan sekarang itu. Lebih lanjut, Ronald Armada mempertegas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH ini adalah upaya mutlak untuk menuntut pertanggungjawaban seorang ibu. Di mata hukum, seorang ibu memiliki kewajiban fundamental merawat, menafkahi, memberikan akses pendidikan, hingga menjamin biaya kesehatan dan penghidupan. Namun, semua kewajiban itu diklaim tidak pernah mendapatkan atensi sedikit pun dari Denada. Ironi kehidupan Reza pun dibongkar ke hadapan publik. Di saat sang ibu kandung bergelimang popularitas, kondisi ekonomi Reza justru berada di titik yang sangat memprihatinkan. Ketiadaan bantuan finansial dari Denada berdampak langsung pada masa depannya. Bahkan, fakta memilukan terungkap terkait riwayat pendidikan Reza. Konteksnya adalah pertanggungjawaban yang diminta di dalam gugatan PMH saya, yang seharusnya pertanggungjawaban itu sudah menjadi bentuk kewajiban dari seorang ibu yang secara perdata itu memiliki hubungan perdataan dengan anaknya, yaitu hak untuk merawat, kewajiban untuk menafkahi, kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, termasuk biaya sakit dan biaya penghidupan. Yang itu sama sekali tidak ada atensi dari Denada sebagai ibunya. Sudah hampir 100% full itu.
Tidak ada sumbangsi sama sekali. Itu makanya pemberitaan yang kemarin itu selama ini dibiayai sama almarhum selaku neneknya, yaitu Inkasu Emilia Contessa, itu tidak benar itu. Dan katanya si Resa juga diberikan fasilitas rumah, itu tidak benar. Saya, insya Allah saya ngomong tidak saya tambah dan tidak saya kurangi ya. Kalau dari segi kehidupan anak itu taraf ekonominya sangat-sangat memprihatinkan, karena kan memang tidak ada atensi kan. Kebetulan kemarin itu kan tinggal dengan paman kan, dengan bibi kan, kemudian dia diberikan rumah sebetulnya dengan dari almarhum R.A. Susiani, buyutnya, yang karena kemudian diklaim rumah itu menjadi salah satu asetnya dari almarhum Emilia Contessa, maka Resa ini diberikan tempat di belakang rumahnya itu, yang sebetulnya itu asal muasalnya itu dipergunakan untuk gudang, akhirnya dijadikan untuk kamarnya dia. Akhirnya dia pisah dari paman dan bibinya itu, tinggal di situ karena kan sudah dewasa kan, mintanya dia juga di situ. Terus habis itu kemarin itu sempat kuliah, ambil fakultas hukum di salah satu universitas di Banyuwangi itu, kemudian tidak sampai semester 4 dia sudah putus karena memang ternyata pembiayaan dari almarhum Emilia Contessa itu sudah nggak ada gitu loh. Yang saya pikir pembiayaan itu sebetulnya berasal dari Denada. Usai diterpa isu dugaan penelantaran anak, seperti apa klarifikasi resmi dari pihak Denada melalui manajemennya, Risna Oris? Lalu, benarkah gugatan dugaan penelantaran anak yang diajukan Ronald disebut salah jalur oleh kuasa hukum Denada? Mengapa gugatan tersebut dinilai muncul secara tiba-tiba hingga membuat Denada mengaku kebingungan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Usai terpaan isu terkait dugaan penelantaran anak, pihak Denada pun memberikan klarifikasi melalui surat tanggapan resmi dari manajemen, yaitu Risna Oris. Dalam pernyataan tertulisnya, Risna selaku perwakilan dari Denada Manajemen menyampaikan keprihatinan atas isu publik yang berkembang ini. Sangat prihatin atas isu publik yang berkembang, yang sebenarnya ini adalah ranah keluarga. Karena bagaimanapun juga semua keluarga memiliki privasi. Setiap keluarga punya cerita, ujar Risna Oris. Risna juga menegaskan bahwa situasi ini bukanlah hal yang mudah bagi Denada. Namun demikian, pihak manajemen memahami perhatian publik yang muncul dan menghargai setiap dukungan serta kepedulian yang diberikan. Manajemen juga memohon pengertian dari publik dan media agar Denada diberikan ruang dan waktu untuk menelaah perkara ini secara proporsional dan tetap mempertimbangkan kebaikan semua pihak. Namun agar tidak bergulir terlalu berlebihan, kami sampaikan bahwa saat ini Denada dan tim hukum sedang mempelajari dan menelaah secara cermat yang berkaitan dengan gugatan sebagai bagian dari proses hukum yang harus dihormati bersama. Jelas Risna Oris. Di akhir pernyataannya, Risna Oris menyampaikan apresiasi atas empati dan perhatian yang diberikan kepada Denada di tengah situasi yang sedang dihadapi. Terima kasih atas perhatian, empati, dan pengertian yang diberikan. Dukungan kalian sangat berarti bagi Denada. Tulis Risna Oris. Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, Denada juga memberikan klarifikasi tegas terkait gugatan penelantaran anak yang dilayangkan oleh pihak Resa Rizky Rosano. Ya, pihak Denada menilai gugatan yang diajukan oleh Ronald Armada tersebut telah salah jalur. Secara hukum, mereka mempertanyakan dasar pengajuan gugatan penelantaran anak di ranah perdata yang dianggap tidak tepat sasaran. Tak hanya itu, pihak Denada mengaku sangat terkejut karena gugatan ini muncul secara tiba-tiba tanpa adanya komunikasi atau teguran sebelumnya. Bahkan, kondisi psikologis Denada pun terungkap. Sang penyanyi dikabarkan merasa kebingungan dan terhenyak dengan munculnya sosok pemuda yang tiba-tiba mengaku sebagai anak kandungnya, lengkap dengan tuntutan miliaran rupiah dan bahkan panggilan sidang.
Cuman kalau terkait masalah untuk nanggapi statementnya lawan, saya rasa salah jalur gugatannya. Ngomong penelantaran itu kan pidana ya. Pihak lawan saya belum baca secara utuh gugatan. Cuman dengar di statementnya katanya masalah penelantaran. Nah, pikiran saya kalau masalah penelantaran itu kan wilayah hukum pidana, bukan di perdata. Lagi pula yang diminta kan masalah nafkah-nafkahan. Agamanya ini Muslim semua, harusnya di pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Itu dadakan kok. Tiba-tiba ada gugatan, itu pun panggilannya tidak dikasih surat gugatan. Bahkan saya harus meminta ke hakim masalah surat gugatannya. Responnya itu bingung, kok ada panggilan sidang, tidak dilampiri surat gugatan. Tolong dicatat itu ya. Nah, karena ada surat panggilan 1 lembar, makanya ya kita kan harus minta surat gugatannya secara utuh. Apa sih yang diminta, apa sih masalahnya. Namun, di balik tudingan penelantaran yang memanas, pihak Denada justru mengungkap fakta yang mengejutkan. Alih-alih pengabaian, kuasa hukum Denada mengklaim bahwa hubungan komunikasi antara kliennya dengan keluarga di pihak penggugat, khususnya sang paman, selama ini berjalan baik-baik saja tanpa ada konflik. Tak sekadar komunikasi verbal, bukti kepedulian finansial pun dibeberkan. Pihak Denada menegaskan bahwa selama ini telah mengalir sejumlah dukungan material yang nyata, mulai dari rutin mengirimkan sejumlah uang melalui transfer hingga pemberian 1 unit mobil untuk membantu mobilitas keluarga di sana. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, pihak Denada membantah keras seluruh tudingan penelantaran yang dialamatkan kepadanya. Baginya, apa yang dituduhkan oleh pihak Resa tidak berdasar pada kenyataan yang ada. Hubungannya selama ini baik-baik, bahkan sering transfer kok. Ngasih mobil juga kok. Tiba-tiba. Artinya ngebiayain ya Bang? Iya gimana? Tiba-tiba mamanya siapa tuh? Mamanya Denada, Mbak Denada ini meninggal, Bu Emilia itu almarhum. Tiba-tiba ini, wah, Mbak Denada juga ya kaget, ada apa kan segitu. Terus kemarin saya kirim gugatannya, dibaca sendiri aja Mbak. Cuman Mbak Denada mengelak gitu. Apa nggak ada kayak nggak menafkahi apa gimana. Bahkan yang menafkahi itu Bu Emil juga almarhum. Ini kan keluarga Mbak ya. Bu Emil itu punya saudara. Almarhum Bang Rio sama Bang Dino. Itu semua Bu Emil yang ngasih. Mereka ini ndak apa ya? Hidup itu bergelimang sudah bedong di sini di Banyuwangi itu hidupnya. Ya dari Bu Emil semua. Artinya membiayai semua keluarganya kah? Atau khusus untuk Resa ini atau bagaimana Bang? Nggak percaya sama semua. Semua keluarga gitu ya Bang ya? Iya. Hidup santai orang-orang ini. Di sini ya saya tegaskan kalau apa yang dituduhkan itu udah ada. Terkait isu dugaan penelantaran anak yang menimpa Denada, apa klarifikasi mantan ART-nya Sophia? Benarkah Sophia mengaku tak pernah mendengar isu tersebut dan menyebut Denada hanya memiliki 1 anak bernama Aisyah? Lalu bagaimana tanggapan Sophia soal isu Denada pernah tinggal di Australia pada tahun 2002 untuk membesarkan anak bernama Resa? Benarkah menurut Sophia isu tersebut hanyalah hoax dan Denada tak pernah pergi ke luar negeri selain untuk pekerjaan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah kemelut yang kian memanas, sebelumnya sebuah kesaksian muncul dari orang yang pernah berada di lingkaran dalam kehidupan pribadi Denada.
Sopiah, mantan asisten rumah tangga yang telah lama mengabdi, akhirnya turut angkat bicara guna menjernihkan isu penelantaran anak yang tengah menjadi konsumsi publik. Selama bekerja di kediaman sang diva, Sopiah mengaku tidak pernah mendengar atau melihat adanya tanda-tanda kehadiran anak lain selain yang selama ini diketahui publik. Dalam ingatannya, tidak ada rahasia kelam maupun isu penelantaran yang pernah terlintas di rumah tersebut. Dengan penuh keyakinan, Sopiah menegaskan bahwa sejauh pengetahuan yang ia miliki, Denada hanya memiliki satu orang buah hati, yaitu Aisyah. Nggak pernah dengar ya, nggak pernah ada isu apa gitu, nggak ada. Intinya saya tahunya tuh anak Mbak Deda tuh Syakira doang gitu ya. Aisyah. Iya, Aisyah. Sekarang mah namanya Aisyah. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Intinya saya tahunya punya anak satu namanya Aisyah gitu aja. Kalau menurut saya sih ya, setahu saya si Mbak Dena tuh nggak kemana-mana kecuali show, kemana off air, kemana gitu ya. Kalau masalah dia sampai lama di Australia itu mah isu doang gitu ya. Setahu saya pokoknya dia nggak kemana-mana gitu ya. Setahu saya nih, kalau ada kabar begitu itu mah cuma hoak doang gitu. Pokoknya intinya saya tahunya tuh anaknya dulu Syakira, sekarang Aisyah. Nggak ada. Cuma dia kan kesana sini pernah di Bali emang lama juga. Tapi kan sering ke Jakarta juga. Kalau ke Australia biasanya dia kan ngomong ke kita, saya mau kemana-kemana. Nggak pernah, nggak ada. Soalnya yang beli tiket juga teman saya juga. Jadi nggak ada kemana-mana. Intinya pokoknya dia nggak pernah ke Australia aja udah. Walaupun dulu belum punya anak juga dia nggak pernah kemana-mana. Kan selalu kita ikut. Ya kalau saya sih ngerasain emang enak ya, bosnya enak, ya saya enak istilahnya. Cuma kalau ngeluhnya kalau lagi capek gitu, kalau habis diajak ke TV gitu ya, namanya kan pulang subuh. Jadi ya gitulah, ngeluhnya gitu, capek. Dimarahin nggak dimarahin, emang saya orangnya nggak pikir gitu ya, enjoy aja gitu. Walaupun saya kerjanya capek, udah ngurus anak, ya masak buat orang-orang pegawai, buat terus yang saya sukanya tuh suruh pijetin ibu almarhum ya. Saya tuh ikhlas dari batin, saya sampai sekarang juga terngiang-ngiang gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.